Ini buat para pengendara roda 2 terutama ya. Kalau ban bocor itu PR, ngedorong, pegel, belum juga pasti akan terlambat. Aduh, ini sebel banget. Saya kena paku, jadi saya mau ngambil dulu ke depan dan setelah ini saya akan ke komunitas sabar paku untuk nanya, ini kenapa banyak banget paku ya? Ini saya udah kena 2 kali dalam waktu sebulan. Di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, ranjau paku di jalan raya adalah hal yang ditakuti oleh para pengendara motor maupun mobil karena berpotensi membahayakan pengendara saat berkendara. Ranjau paku diduga ditebarkan di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan agar ban mobil atau sepeda motor yang melintas tertusuk paku dan kempes. Dan sejak Agustus 2011, hadir komunitas sapu bersih ranjau paku yang rutin membersihkan jalanan Jakarta dari ranjau yang bertebaran. 35 anggota aktif di komunitas sabar paku memiliki satu kesamaan sebelum memilih bergabung, yakni pernah menjadi korban ranjau paku. Ada ya? Aduh nih, cukup mengejutkan ya. Ini di sekitar wilayah Jalan Gatot Subroto, tempat saya beraktivitas sehari-hari, dan paku-pakunya tuh banyak banget, kelebat mata aja kelihatan. Tapi memang kalau di kendaraan nggak gitu kelihatan karena warnanya mirip dengan jalanan. Tapi kalau lagi jalan kaki nih, pakunya kayak gini nih. Dan ini kalau kena ban langsung ya bang ya? Ya, begitulah. Langsung. Apa ya, nggak ada ampun karena ada bolong tengahnya. Nggak ada ampun kata bangnya karena ada bolong tengahnya. Dan ini saya Mau sekelebat tugas mata. apa tetap bocor. Mau tugas apa ini? Ini kita lihat ya. Satu jenis loh. Satu jenis, semua satu jenis. Jadi bukan paku yang seperti untuk bangunan, tapi ya paku-paku yang memang dirancang dalam tanda kutip untuk bikin ban langsung. Nggak ada angin. Nggak ada ampun ya? Nggak ada ampun pokoknya. Kata bangnya nggak ada ampun. Aktivitas menyisir jalan dari paku jalanan terbagi menjadi dua. Pertama, menyapu secara perseorangan setiap pulang dan pergi kerja masing-masing anggota. Kedua, adalah menyapu jalan secara berkelompok 2 kali dalam sebulan. Pembagian tugas dilakukan ketika menyapu jalan secara berkelompok. 2 orang bertugas mengatur lalu lintas dan anggota lain menyisir paku di jalanan. Penyebaran paku di jalan mencapai puncaknya pada 2011 sampai 2016 kemarin. Meski berkurang, tim sabar paku masih secara simultan memberantas titik-titik yang masih ditemui ranjau paku. Alat utama untuk mengambil paku dari jalanan hanya magnet ini. Kalau awalnya magnet dengan tongkat, tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi panjang seperti ini agar memudahkan dan mempercepat pengambilan paku. Yang cukup menyulitkan ketika harus membersihkan paku di jalur cepat. Tim harus bekerja juga dengan cepat untuk menghindari potensi kecelakaan. 10 tahun sudah relawan sabar paku mengambil lebih dari 5 ton paku berbagai jenis. Beberapa kali tim sabar paku bekerja sama dengan kepolisian berhasil menciduk orang yang terbukti menjadi pelaku penebar paku jalanan. Jadi pada tahun 2012 dulu itu kami pernah menangkap oknum penyebaran paku di daerah Cengkareng. Kebetulan inisialnya itu AA dan kita proses karena ada barang bukti, ada korban, kita tangkap basah, ada saksi juga. Diproses di pengadilan kena 3 tahun. Menurut penuturan tim sabar paku, salah satu lokasi yang rawan ranjau paku berada di sepanjang Jalan Selipi Palmerah, Jakarta Barat sampai kawasan Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian ada juga kawasan Kalimalang, Bekasi Selatan dan juga sepanjang Jalan Daan Mogot menuju Tangerang, Banten. Atas dedikasi dan aktivitas komunitas tim sabar paku ini, mereka mendapat apresiasi dari Kepolisian RI berupa penghargaan dari Kapolda Metro Jaya dan menjadi mitra Polri pada tahun 2019 yang lalu. Meski membantu bagi para pengendara motor dan mobil, kehadiran mereka tak disukai oknum masyarakat yang dirugikan oleh kehadiran mereka. Ada yang tabrak, ada yang motornya dirusak, joknya disobek, karburator dipatah, spionnya dipatahin juga pernah. Kita dilempar, kita diancam, wah sudah enggak. Sampai ada SMS, kalau kalian masih menyapu ranjau paku kami, akan kami bunuh. Gitu. Seperti itu. Ada itu, kita laporkan juga ke kepolisian juga. Ranjau paku menjadi momok bagi mereka yang setiap hari mengais rupiah di jalan-jalan rawan ranjau paku, seperti para ojek online. Familiar dengan paku ini nggak bang? Ya, itu selongsong payung itu. Pernah kena nggak bang? Itu pernah 2 kali di daerah MT Haryono arah Cawang dari Pancoran.
Ban saya kan kebetulan pakai tubeless, gitu kan pakai cairan. Jadi nggak langsung kempes, nutup sendiri. Cuma ya gitu jadi pengeluaran biaya gitu buat nublas, satu kali tubeless kan 18.000. Kurang lebih 100.000. Ban dalam atau ban luar? Ban dalam merek Cina. Oh, buatan luar ya? Iya, kebetulan kalau memang kita beli di toko order resmi ya, itu kisaran 30 lah paling mahal. Mereka patok kisaran 100. Rp100.000? Iya. Untuk ban satu? Iya, ban dalam. Itu di mana Bang kejadiannya? Itu di nggak jauh dari Bulog, Gatot Subroto. Sejumlah tukang tambal ban di jalur rawan memang tak memungkiri ada oknum tukang tambal ban yang nakal. Ya emang udah kenyataannya begitu, mau diapain? Kenyataannya gimana tuh? Ya, emang banyak ranjau kan. Ya cuman kan kalau mau inian kan ya tinggal gampang sih, yang punya motor kalau pengen tahu itu mah tinggal lihat aja ngantri tiap hari siapa. Itu yang dicurigai? Ya nggak mungkin orang lain kan. Menurut saya sih kurang bagus lah sebenarnya. Cari nafkah itu harusnya yang halal, itu aja. Tim Sabar Paku memberi tips bagi para pengendara agar bisa terhindar dari ranjau paku ini. Pertama, gunakan ban tubeless, lalu tambahkan cairan anti ranjau paku, kurangi kecepatan berkendara, dan juga pahami titik rawan ranjau paku. Dan Fernando Dwi Agung Yuliarto, Jakarta.